Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara yang kami hormati, muslimin muslimah yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengutarakan suatu materi dengan judul perhiasan terindah. Muslimin muslimah, puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kali ini kita diperkenankan menghadiri majelis melalui video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan sekaligus suri tauladan kita juga kepada segenap keluarga kita, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti risalah beliau. Muslimin muslimah yang dimuliakan Allah, banyak sekali kesenangan dunia yang ditawarkan kepada kita, sehingga kalau kita tidak waspada dan berhati-hati, maka sudah barang tentu kita akan terperangkap kepada kesenangan yang penuh dengan tipu daya tersebut. Namun sebaik-baik kesenangan yang ditawarkan kepada kita adalah istri yang solehah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un wa khairun mata'iha al-mar'atas solihah. In nadhara ilaiha sarrathu wa in amaraha ata'athu wa in ghaba anha hafidathu fi nafsiha wa malih. Dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan adalah istri yang solehah. Kita suami memandangnya, maka ia akan membuat gembira suaminya. Jika suami memandangnya, maka ia akan membuat gembira suaminya. Jika suami menyuruhnya, maka ia mentaatinya. Dan jika suami pergi tidak ada di tempat, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 ciri seorang istri yang masuk kategori istri yang solehah. Jika suami memandang dirinya, maka membuat suaminya gembira dan senang. Tapi perlu diingat bahwasanya bukan saja menyenangkan jika dilihat dengan pandangan mata, tetapi menyejukkan jika dilihat dengan pandangan hati. Ketika itulah setiap istri hendaklah mempercantik dan memperindah dirinya, baik itu dari bentuk lahiriah yang berarti menjaga kebersihan tubuh, pakaian dan lingkungan, juga dari bentuk batiniah yang berarti menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Dengan demikian sang suami akan betah berada di rumah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, adapun ciri yang kedua adalah jika suami menyuruh, maka ia mentaatinya, dalam artian selama yang diperintahkan itu bukan suatu yang dilarang oleh agama. Jika terjadi sebaliknya, maka istri hendaklah memberikan nasihat dengan cara yang baik atas kesalahan atau mungkin kehilapan dari suaminya tersebut. Sedangkan ciri yang terakhir adalah jika sang suami itu tidak ada di tempat, entah itu sedang bekerja atau merantau, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya. Muslimin muslimat yang bahagia, dengan memiliki ketiga sikap di atas, maka insya Allah muslimah sekalian akan menjadi istri-istri yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dicintai dan dikasihi oleh suami, serta diteladani dan dihormati oleh putra-putrinya. Seorang istri yang solehah merupakan dambaan semua insan pria di muka bumi. Karena selain akan menemaninya di dunia, istri solehah itu juga akan menemani suaminya di surga. Perannya sangat vital dalam eksistensi sebuah keluarga muslim,
Ia dapat mengingatkan suaminya dikala suaminya lupa diri. Ia adalah seorang yang pertama mengetahui permasalahan suaminya dan yang paling memahami solusi yang terbaik dan lain-lain. Istri solehah merupakan ibu bagi anak-anak calon generasi penerus. Di pundaknya terbebani amanah mulia yang amat berat, yakni mengasuh, mendidik, dan mempersiapkan bekal materi dan iman bagi anak-anaknya. Sungguh betapa hidup ini terasa indah jika dikelilingi anak-anak yang berbakti, beriman, pandai, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Dan ini hanya bisa kita lakukan, hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu dan istri yang solehah, didasarkan pada kesempatan yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan mereka. Untuk memperoleh istri solehah bagaimana? Sebagaimana diterangkan tadi, seorang laki-laki harus menjadikan agama sebagai skala prioritas dalam memilih seorang calon pendamping hidup. Kualitas agamanya dapat dilihat dari kehusuan ibadahnya kepada Allah dan perilakunya yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Boleh saja seorang laki-laki menikahi seorang wanita karena kecantikannya, kekayaannya, atau karena keturunannya. Namun jika ia melupakan agama sebagai prioritas, maka penyesalan yang akan ia rasakan nantinya. Karena dengan agama, seorang istri akan santun tutur katanya, sopan tingkah lakunya, dan khusyuk ibadahnya, serta mengetahui secara detail hak dan kewajibannya seorang istri. Ia mampu memposisikan diri sebagai istri, ibu bagi anak-anak, sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat. Kecantikan, kekayaan, dan keturunan adalah bersifat fana, tidak abadi, dan mudah lenyap sewaktu-waktu, sedangkan agama akan terus di bawah hingga ajal datang. Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha padfar bidzatid dini taribat yadaka. Wahai, artinya wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya engkau akan selamat. Hadis rawah Bukhari Muslim. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara sekalian, jika ada di antara kita hendak mencari seorang wanita sebagai pendamping hidup, hendaknya menjadikan agama sebagai tolak ukur. Karena agama, kepribadian, dan tingkah laku seseorang menjadi baik, santun, sopan, dan berkualitas. Ini adalah bekal utama bagi seseorang yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga di tengah-tengah samudra kehidupan menuju pelabuhan akhirat. Kiranya cukup yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kami khususnya dan Anda semua pada umumnya. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.